Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Rizkyanti. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini ingin menjelaskan tentang hasil penelitian saya. Penelitian yang saya lakukan ini yaitu tentang penyakit stroke dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ahmad Muhyiddin. Oke, sebelum masuk ke materi nih, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan stroke itu sendiri? Oke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika tubuh kekurangan pasokan darah ke otak yang mengakibatkan gangguan akibat penyumbatan. Jadi stroke ini terbagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan hemoragik. Lebih sederhananya, iskemik adalah stroke dikarenakan penyumbatan, hemoragik dikarenakan adanya pecahnya pembuluh darah. Tanpa adanya pasokan darah, otak kita tidak akan mendapat asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada bagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak mengalami kerusakan dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Tadi kan dijelaskan bahwa stroke itu terbagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Di sini saya akan jelaskan bahwa stroke iskemik ini sendiri terjadi karena adanya pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak ini berkurang, sehingga kondisi ini disebut dengan iskemia. Sedangkan stroke hemoragik ini sendiri terjadi karena pembuluh darah di otak ini pecah sehingga menyebabkan pendarahan. Pendarahan ini di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi gitu. Misalnya hipertensi. Maka dari itu ketika orang yang mengalami stroke hemoragik ini dianjurkan oleh dokter untuk mengonsumsi obat pengencer darah. Oke, jadi di sini ada faktor penyebab terkena resiko stroke yang bisa diubah, yang tidak bisa diubah, dan yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah yaitu ada jenis kelamin, usia, dan herediter atau keturunan. Jenis kelamin yaitu laki-laki lebih memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan perempuan. Jadi laki-laki memiliki resiko 1,3 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita. Sedangkan pada usia, untuk usia yang rawan terkena penyakit stroke yaitu usia 55 sampai 84 tahun. Setelah umur 84 tahun ini, resiko terkena penyakit stroke ini juga jauh lebih meningkat gitu. Selanjutnya itu herediter atau keturunan. Untuk orang yang dengan keluarga yang memiliki riwayat penyakit stroke, kemungkinan ada resiko juga terkena stroke terhadap dirinya. Selanjutnya itu adalah faktor penyebab resiko terkena stroke yang bisa diubah, yaitu yang pertama hipertensi. Hipertensi itu seperti kayak tekanan darah yang terlalu tinggi gitu. Di sini juga ada 50 pasien stroke yang akibat penyumbatan iskemik atau stroke iskemik. Ini juga adanya peningkatan pendarahan atau sering disebut stroke hemoragik. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus. Dalam penderita diabetes mellitus ini, dalam darahnya itu mengandung glukosa yang sangat banyak. Glukosa ini dapat meningkatkan pembekuan pada bagian dinding pembuluh darah. Selanjutnya yaitu jantung. Gagal jantung didefinisikan sebagai ketidakmampuan jantung untuk memasukkan aliran darah yang cukup untuk memenuhi metabolisme tubuh. Selanjutnya yaitu resiko yang bisa diubah adalah obesitas dan merokok. Perokok yang lebih cenderung mendapatkan tekanan darah tinggi merupakan faktor resiko utama terkenanya stroke. Dan sama juga dengan obesitas, dia juga bisa berkontribusi pada tekanan darah yang tinggi, kolesterol tinggi, dan bisa menyebabkan penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Mengapa di sini dikatakan bisa diubah? Karena ketika seseorang terkena penyakit ini bisa disembuhkan dan bisa juga melakukan pemeriksaan yang lebih berlanjut gitu. Terus kayak berolahraga, jadi itu bisa diubah. Selanjutnya Dialami pasca terkenanya stroke, yaitu yang pertama ada gangguan motorik, ditandai dengan kelemahan otot atau kelumpuhan, biasanya satu sisi tubuh atau semuanya gitu ya. Seringkali orang sebut kehilangan gerakan atau perasaan raba gitu.
Dan ketika orang tidak bisa menggerakkan tangan kanan atau kaki kanan, biasanya ia mengalami kerusakan pada bagian otak kiri. Jadi kayak sebaliknya gitu. Selanjutnya itu gangguan sensorik. Gangguan sensorik itu bisa melibatkan penglihatan, pendengaran, perasaan raba, perasa, dan masih banyak lainnya. Nanti saya akan jelaskan pada bagian selanjutnya. Selanjutnya yaitu gangguan emosi. Seorang penderita stroke ini biasanya mengalami gangguan emosi juga. Itu dikarenakan adanya rasa frustasi karena tidak bisa melakukan aktivitas secara sederhana itu secara mandiri gitu. Jadi ia mengalami depresi dan kemarahan juga. Selanjutnya yaitu ada gangguan bicara dan kognitif. Gangguan bicara ditandai dengan kesulitan dalam memahami dan memproduksi ucapan dengan benar atau afasia. Ucapan yang kabur akibat lemahnya otot di afasia dan kesulitan dalam memogramkan otot mulut untuk memproduksi bicara. Gangguan kognitif meliputi dari kesulitan untuk memperhatikan, untuk melatih kesadaran, orientasi, pemecahan masalah, memori, dan keterampilan penalaran. Oke, di sini ada gangguan sensorik. Gangguan sensorik itu melibatkan penglihatan. Biasanya orang yang terkena penyakit stroke itu mengalami penurunan dalam penglihatannya. Hal ini bisa dibuktikan pada klien saya. Ia mengalami gangguan pada penglihatannya pasca terkena stroke ya. Jadi kayak awalnya itu normal, akan tetapi setelah terkena penyakit stroke ia mengalami matanya itu sedikit buram gitu. Untuk pendengaran dan juga ada pendengaran atau hearing. Pendengaran juga bisa terganggu akibat terkenanya stroke. Selanjutnya itu penciuman dan perasa, peraba, dan aktivitas sehari-hari. Jadi kayak biasanya kayak hal-hal sederhana kayak contohnya mandi, makan, minum itu biasa melakukan sendiri, akan tetapi setelah terjadi penyakit stroke orang ini nih, subjek ini nih tidak bisa melakukan sendiri. Jadi dia memerlukan bantuan orang lain. Oke, jadi di sini saya memiliki klien yaitu seorang wanita. Ketika sakit ia berumur 49 tahun. Ia terserang penyakit stroke pada 2020 bulan Desember. Klien ini bercerita bahwa dia ketika hari itu dia terasa mual dan pusing. Awalnya dia bercerita bahwa ia mengalami hal tersebut itu dikarenakan pada sore harinya atau siang harinya dia itu makan makanan yang berkuah dan mengandung kolesterol yang tinggi seperti makan bakso dan minumnya itu dingin. Lalu klien tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit, akan tetapi rujukannya ini kayak telat. Kayak harusnya kan ketika seorang terkena stroke itu langsung dibawa, dan ini kayak nunggu 1 jam atau 2 jam itu sudah berada yang fatal ya, karena harus segera secepatnya. Klien saya ini terkena penyakit stroke iskemik. Klien bercerita bahwa tubuhnya ini terasa pusing, kepalanya terasa pusing dan merasa mual muntah. Klien saya ini tidak bisa menggerakkan bagian kiri badannya, contohnya seperti tangan kiri, kaki kiri. Sebelumnya klien saya ini memiliki riwayat penyakit berupa penyakit jantung, hipertensi, aritma kordis, dan obesitas. Pasca terkena stroke, klien saya ini tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh, mata terasa buram atau kabur, dan perubahan emosi yang tidak terkontrol. Jadi dari hasil temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa klien saya ini mengalami stroke iskemik. Hal ini terjadi karena pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Itulah mengapa klien dianjurkan oleh dokter mengkonsumsi obat pengencer darah. Dan ini penjabarannya, penglihatan sedikit kabur pada bagian vision dikarenakan adanya penyumbatan darah pada mata di arteri dan vena. Jadi dalam mata itu ada pembuluh darah arteri dan vena, sehingga terjadi stroke mata. Bisa membuat penglihatan,
penderita ini mengalami penurunan atau bahkan mengalami kebutaan yang lebih parah. Tepatnya itu pada bagian lubus occipital. Selanjutnya yaitu sulit menyeimbangkan tubuh pada saat berjalan. Klien saya ini mengalami kerusakan pada ataksia cerebellum atau otak kecil. Otak ini memiliki peran dalam keseimbangan dan koordinasi yang ditandai perubahan gaya berjalan, kondisi tangan dan kaki yang kaku. Selanjutnya tangan kiri dan kanan sulit digerakkan. Klien saya ini sulit menggerakkan kaki kiri dan tangan kiri dikarenakan adanya kerusakan pada bagian otak kanan yang untuk mengatur pergerakan. Selanjutnya mudah emosi karena tidak bisa melakukan kegiatan sederhana. Jadi klien saya ini juga mengalami gangguan emosi atau loss control gitu. Jadi meledak-ledak. Jadi klien saya ini ketika ia merasakan sedih, ia pasti seperti menangis dan kayak pada bagian amigdalanya ini mengalami kerusakan. Amigdala ini berfungsi sebagai pengontrol dan pengertian emosi. Ini yang menyebabkan klien saya ini mudah menangis. Selanjutnya yang terakhir adalah cara pencegahan dan saran. Cara pencegahan dan sarannya yaitu yang pertama, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan sehat. Jadi selain kita harus prepare, kita juga harus prepare akan makanan dan minuman yang kita konsumsi pada saat ini. Selanjutnya banyak aktivitas tubuh seperti berolahraga, contohnya kayak seperti lari pagi atau konsumsi makanan sehat itu sangat mempengaruhi. Selanjutnya selalu cek kesehatan, misalnya tensi darah, cek gula darah, dan masih banyak kesehatan lainnya. Jadi selain makanan juga harus diatur, ternyata untuk mengecek konsul ke dokter juga itu penting. Yang keempat yaitu sadar akan bahaya makan makanan yang mengandung banyak lemak jahat. Makan makanan yang banyak mengandung lemak jahat ini contohnya misalnya seperti sate, bakso, soto, pokoknya itu dia yang mengandung lemak yang banyak. Yang kelima yaitu sadar akan bahaya rokok bagi kesehatan. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa faktor penyebab resiko terkena stroke yang bisa diubah yaitu adalah merokok. Yang pertama itu tadi merokok. Jadi ketika kita sudah akan sadar bahwa bahaya merokok itu sangat merugikan, kita minimal kayak mengurangi lah. Jangan sampai ketika sakit terlebih dahulu baru berhenti gitu. Jangan. Yang terakhir yaitu jangan terlalu banyak pikiran hingga stres. Nah ini yang paling penting sekali karena selain kita menjaga itu semua, kita juga harus menjaga pola pikir kita. Jangan terlalu stres, jangan terlalu pikiran, karena itu yang paling penting.